pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat datang di kelas 5. Kalau tahun kemarin kalian semuanya masih berada di kelas 4, dan tahun ini kalian sudah naik satu tingkat di kelas 5. Bapak ucapkan selamat datang di kelas 5. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah 1. Melalui teks bacaan, organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa nantinya dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Nah, anak-anak, Bapak mau tanya, masih ingatkah kalian dengan paragraf utama? Iya, benar. Paragraf utama itu adalah ide pokok dari suatu paragraf. Nah, adapun ide pokok yang berada di awal kalimat, di awal paragraf, maka paragraf itu dinamakan paragraf deduktif. Dan kebalikannya, jika ide pokoknya berada di akhir kalimat, maka paragraf itu dinamakan paragraf induktif. Nah, untuk anak-anak Bapak semuanya, ini Bapak ada teks bacaan nih, tetapi Bapak minta pada kalian simak ya bacaan teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, sekarang manakah ide pokok dari teks bacaan yang telah kita baca tadi? Ya, jawabannya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut dengan alat gerak pasif. Alasan mengapa tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut dengan alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang. Adapun fungsi tulang-tulang di dalam tubuh kita, yang pertama yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang terakhir, tempat pembentukan sel darah merah. Sama seperti tulang, otot juga memiliki fungsi. Fungsi yang pertama yaitu menggerakkan tulang. Fungsi otot yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh, dan fungsi otot yang ketiga mengatur saluran dalam sistem tubuh, dan fungsi otot yang terakhir yaitu mengatur suhu tubuh kita. Otot-otot kita tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot kemudian membentuk serabut otot, lalu kumpulan serabut otot akan membentuk otot atau daging.
Yang selanjutnya adalah organ gerak hewan. Jenis hewan yang akan kita bahas yang pertama adalah hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Yang pertama adalah sapi. Sapi tergolong dari jenis hewan mamalia. Sapi bergerak menggunakan 4 kakinya yang terdiri dari 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci. Kelinci bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang gunanya untuk melompat. 3. Katak amfibi. Katak bergerak dengan menggunakan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kakinya memudahkan katak untuk melompat. 4. Ikan Pisces. Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekornya, serta bernapas menggunakan insang. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Contoh hewan yang berikutnya yaitu hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki atau tidak mempunyai tulang belakang. Baiklah, hewan avertebrata yang pertama yang akan kita bahas adalah kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan menggunakan sayapnya yang tipis. Namun, sayap tersebut menempel kuat di tubuhnya. Hewan yang kedua adalah ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulutnya. Hewan yang ketiga adalah siput, moluska. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya berjalan. Nah, demikian anak-anak materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, dari materi yang kita telah pelajari, adakah yang dapat menarik kesimpulan? Iya, kesimpulan kita pada hari ini adalah gagasan utama atau ide pokok itu adalah inti dari pembahasan suatu paragraf. Nah, yang kedua, alat gerak pada manusia dan hewan itu ada 2. Yang pertama tulang dan yang kedua otot. Iya. Nah, pesan dari Pak Ate, gunakanlah otot dan tulangmu untuk selalu bergerak, berbuat kebajikan, saling menghargai, hindari permusuhan, dan cinta damai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.